Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat siang teman-teman. Terima kasih telah hadir dan masih ikut serta dalam kelas konsultasi karakteristiknya ini. Dikarenakan kelas kita ini sekitaran jam 1 siang, jadi ini tuh merawan banget yang namanya ngantuk ya teman-teman. Jadi teman-teman sekalian dimohon untuk tetap semangat dan semoga kalian masih punya antusias di siang hari yang rawan ngantuk ini. Nah, sebelumnya aku mau ngucapin juga terima kasih kepada Kak Leli yang menemani kita dari minggu pertama hingga sampai saat ini. Um, Sebelumnya aku juga mau nyapa Kak Leli nih. Gimana Kak Leli? Pendapat kakak atau utara dari kakak dari minggu pertama hingga minggu ketiga? Kak Leli dipersilahkan. Oke, halo Nain. Halo teman-teman semua. Oke, Halo Kak Leli. aku mau ngucapin semangat buat teman-teman semua yang udah bertahan nih sampai sejauh ini, sampai pertemuan 3. Yang pastinya walaupun di tiap pertemuan udah makin menurun, tapi buat teman-teman yang join di Zoom ini pastinya sangat apa ya, antusias banget buat dapetin ilmu baru. Nah, buat itu apa ya? Kayak menurutku kalian nih sangat apa ya? Sangat em, punya keinginan lebih lebih bagus gitu loh daripada yang lain. Soalnya ini kan kayak jam-jam rawan buat tidur gitu. Tapi dari kalian nyempetin buat join gitu. Jadi aku apresiasi banget buat yang ada di room Zoom kali ini. Oke Kak Leli, makasih banget udah apresiasi kita semua. Nah, em, sebelum kita lanjut ke pemateri materi selanjutnya, aku mau ngobrol dulu sama teman-teman. Nah, untuk yang abstrak kemarin, kayaknya hari ini udah pengumuman deh. Nah, dari kalian tuh udah ada yang pemberitahuan belum lolos atau enggak? Kalian bisa langsung on mic atau tulis di kolom komentar juga nggak apa-apa. Gimana? Kalian lolos apa enggak? Itu nggak apa-apa, nggak usah malu juga karena ya kita di sini juga saling belajar gitu, masih di tahap belajar. Aku kasih waktu 1 menit ya teman-teman, Em, untuk kalian ngomong lolos apa enggak. Nggak usah malu misalnya kalian nggak lolos gitu, nggak apa-apa. Kira-kira ada yang lolos nggak? Apa ada yang nggak lolos? Apa lolos semua? Em, Halo, aku mau nunjuk deh. Aku mau nunjuk Bilkis. Gimana Bilkis? Halo, iya. Kenapa Nain? Boleh ulangi nggak pertanyaannya? Eh, yang buat abstrak kemarin, tim kamu lolos apa enggak? Nggak ngirim. Apa? Bisa diulangi? Ngirim. Ini kita kan dua-duanya sama-sama lagi di matkul sendiri-sendiri. Jadi terus kita lupa tuh untuk merevisi. Ya udah nggak jadi. Atau bisa tulis di kolom komentar aja nggak apa-apa. Misalnya masih ada gangguan, diketik aja nggak apa-apa. Gimana gimana tadi ngomong apa kamu? Oke oke. Lupa ngerevisi. Jadi nggak jadi ngirim. Oh, nggak sampai submit ya berarti ya. Ya udah nggak apa-apa. Em, Makasih udah mau usahanya lupa nggak jadi ngirim, tapi nggak apa-apa. Em, Nanti kita kan masih ada kelas konsultasi lagi kan. Kalau mau ngikuti nanti bisa buat
ilmunya nambah juga, nggak apa-apa. Belajar dari kesalahan juga sih. Makasih buat Bilkis. Em, aku mau nunjuk siapa lagi ya? Nunjuk Gading-Gading, Gading Putri. Ya Bilkis nggak apa-apa. Malah terima kasih banget udah berpartisipasi sampai sampai kamu masih bersemangat buat abstrak meskipun nggak sampai satu itu nggak apa-apa. Aku mau nunjuk Gading-Gading. Gading gimana Gading? Buat abstraknya yang kemarin? Oh belum gimana maksudnya? Belum submit atau kamu yang baru masuk join di KTI ini? Gading, gimana Gading? Belum apa nih? Kita aku yang lainnya aja deh. Afia, untuk Afia, gimana? Enggak, Kak, lolos. Halo Afia, oke ya. Silakan. Afia, Lolos, Kak. Alhamdulillah lolos. Ini untuk Gading katanya baru mau ikut lomba yang Galaxy 2023, nggak apa-apa. Buat yang Afia bentar dulu ya. Eh, Jadi nggak apa-apa mau ikut lomba yang Galaxy 2023. Yang penting kamu udah ngikuti alurnya di kelas ini. Untuk Avia, alhamdulillah lolos, makasih banget. Alhamdulillah banget. Gimana nih tanggapan kamu? Karena udah lolos, ikut spektakuler banget gak ikut KTI ini? Bisa lolos kayak gitu. Atau ketik aja di Iya, kolom komentar juga nggak? Ya, gimana ya? Avia. Ini ya Kak ilmunya bermanfaat banget. Oh ya, alhamdulillah ya. Em, dari kelas kita ini udah menghasilkan em, yang udah lolos tuh udah ada, alhamdulillah banget. Em, semoga bisa sampai tahap grand final ya. Tapi kalau misalnya nggak sampai juga nggak apa-apa. Yang penting itu ilmunya. Nanti kita belajar dari kesalahan. Nanti lama-lama juga bakal menang kok. Usaha itu pasti ada hasilnya. Oke, makasih buat kalian semua. Alhamdulillah ada yang lolos. Buat yang nggak lolos, tetap semangat karena masih ada banyak kelas lagi. Lomba juga masih banyak. Kemudian untuk tugas-tugas yang kemarin, untuk bab satu, bab 2, bab 3, dari kalian sendiri ada kendala nggak? Ada yang mau kalian sharing-sharing ke sini nggak? Di sini. Kan kemarin, tugas yang kemarin tuh gimana nih? Kalau ada yang mau ngomong, nggak apa-apa. Kita obrolin di sini karena ya kita di sini sharing session gitu untuk saat ini. Em, apa nggak ada? Kalau nggak ada, aku lanjutin ya. Oke, kayaknya dari tugas yang kemarin nggak ada masalah. Jadi untuk Kak Leli, aku persilakan untuk melanjutkan materinya. Em, dipersilakan kepada Kak Leli. Oke, makasih banyak buat MC kelas KTI kita pada siang hari ini. Makasih banyak udah mandu acara ini. Oke, sebelumnya aku mau ngasih pantun nih, biar makin semangat sebelum mulai kelas konsultasi ini. Berlibur ke pantai di kota Tuban dengan tak lupa ditemani Arya. Selamat siang aku ucapkan tetap semangat dalam berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat teman-teman, makasih banyak yang udah join pada siang hari ini. Yang pastinya kita bakal belajar bareng, sharing bareng. Jadi di sini intinya aku mau nekenin di
di sini kita belajar bareng gitu. Jadi bukan aku yang menggurui atau gimana. Jadi kita sharing-sharing aja, kita menambah insight baru bareng-bareng gitu. Oh ya, aku mau ngucapin selamat buat tim yang udah lolos seleksi abstrak. Pastinya bakal ada seleksi lagi, yaitu nanti bakal ada seleksi dari berupa full paper dan juga nanti pasti ada seleksi final yaitu nanti presentasi. Nah, buat tim yang udah lolos, tetap semangat buat ngerjainnya karena ini bisa jadi awal buat kalian. Siapa tahu nantinya di kemudian hari juga bisa lolos lagi gitu. Jadi mumpung ini masih kelas konsultasi, jadinya bisa semangat nih buat tanya-tanya ke aku ataupun ke panitia yang lain yang bisa bantu gitu buat apa ya, dampingin kalian dalam perlombaan ini gitu. Jadi jangan sungkan buat em, bertanya gitu. Takutnya nanti sesat di jalan. Jadi apa yang kalian bingungin atau yang masih agak gimana gitu bisa langsung tanya gitu atau PC aku juga bisa gitu. Oke, mungkin sebelum materi dimulai aku bakal nge-review dulu nih tugas yang aku kasih kemarin. Sebelumnya aku mau izin share screen dulu ya. Oke, sebentar. Oke, kira-kira udah kelihatan belum? Udah Kak, udah kelihatan banget. Oke, udah kelihatan. Mungkin langsung aja ya aku review. Kebetulan ini punya Avia ya yang tadi lolos seleksi abstrak. Bener nggak? Iya, Kak. Oke, mungkin ini bisa jadi apa ya? Apa revisi buat kalian. Jadi sebelum ngirim nanti bener-bener apa ya bener gitu isinya tentang cara penulisannya, terus isinya kayak apa aja gitu. Nah, mungkin yang pertama ini kan langsung abstrak ya, abstrak langsung latar belakang. Nah, di latar belakang itu ada yang namanya bab satu pendahuluan. Jadi di pendahuluan itu isinya itu ada empat, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian sama manfaat. Jadi bukan langsung latar belakang kayak gini gitu. Jadi mungkin nanti bisa dibenerin lagi mengenai isi dari eh, em, karya tulis ilmiah ini. Jadi nanti jangan lupa untuk latar belakangnya aku kira udah cukup bagus buat apa ya kalau bisa em, sitasi ini pakai yang terbaru gitu. Kalau bisa sih 5 tahun terakhir dan baca juga buat buku panduannya gitu lebih teliti lagi. Oke, mungkin buat latar belakangnya udah cukup bagus, tapi aku mau review beberapa nih mengenai cara penulisannya. Jadi untuk kata namun, setelah kata namun itu diberi tanda koma. Terus juga kayak yang bahasa asing gitu. Nah, kayak bahasa asing kayak fast food, terus snack bar kayak gitu, nanti penulisannya di italik, di miring gitu. Jadi selain isi, penulisan itu juga jadi aspek penting dalam penilaian. Jadi biar kalian punya kesempatan yang lebih banyak nih, biar lolos gitu. Nah, harus memperhatikan hal-hal kecil karena itu kayak nunjang banget gitu. Kayak melatih kalian buat apa ya, seberapa serius kalian buat ngerjain gitu. Jadi kayak hal-hal kecil kayak gini itu harus diperhatiin gitu. Terus juga, nah ini ada kata snack bar. Ini kan dari bahasa asing, jadi nanti diitalik. Terus juga ini makanan makan. Mungkin dari kalian tipe ya. Jadi jangan lupa hal-hal kecil kayak tipe atau yang lain nanti bisa diperhatiin lagi. Terus ini kata namun diberi tanda koma gitu. Nah, buat yang terakhir ini jangan pakai kata kami.
Jadi jangan gunakan kata pengganti gitu. Jadi buat kami gitu bisa diganti penulis. Jadi jangan pakai kata ganti gitu. Oke, lanjut di bab 2. Nah, bab 2 itu ada tinjauan pustaka. Nah, ini kan kalian nulisnya langsung jadi satu sama di em, latar belakang tadi. Nah, buat ganti bab itu, kalian harus nulisnya itu em, di halaman berikutnya gitu. Dan penulisannya jangan lupa ditulis bab 2, terus bawahnya tinjauan pustaka, kayak gitu. Jadi, jangan gabung sama bab yang awal tadi. Nah, terus aku lihat nih, mungkin dari kalian baru pertama kali bikin karya tulis ini ya. Jadi mungkin ada beberapa notes aku buat kalian gitu. Jadi mungkin ini saran dari aku sih buat em, subbabnya gitu. Jadi jangan langsung ditulis paragraf kayak gini. Jadi kalian harus ada beberapa subbab gitu. Nah, aku mungkin kasih saran bisa nih 2.1 obesitas. Jadi kalian jelasin apa itu obesitas, terus kayak gimana aja, terus permasalahan obesitas di Indonesia itu kayak gimana. Terus juga 2.2 pangan tradisional. Terus kayak sebutin tuh pangan tradisional tuh apa aja. Terus kayak gimana, terus apa ya, kayak di Indonesia tuh melimpah atau enggak gitu. Jadi mungkin di 2.2 bisa kalian sebutin yang bisa nunjang penelitian kalian. Terus 2.3 itu snack bar. Nah, bisa disebutin tuh snack bar tuh apa aja, kayak gimana. Terus mungkin dari variannya apa aja gitu. Terus 2.4 kacang lentil. Nah, ini kan jadi hal yang penting karena kalian bikin produknya berbahan dasar kacang lentil. Jadi mungkin em, ini dijelasin lebih rinci gitu kandungan kacang lentil apa aja. Terus di Indonesia itu ada berapa banyak apa ya, kayak potensi kacang lentil di Indonesia tuh ada berapa banyak gitu. Nah, buat yang terakhir nih, aku mau tekanin, kalian udah bener sih, maksudnya kalian udah nge-review jurnal-jurnal sebelumnya yang mengenai penelitian yang mirip sama kalian lakuin. Nah, tapi alangkah baiknya buat ini jangan dibuat paragraf kayak gini. Nah, lebih baik aku kasih contoh ini ya, udah aku screenshot. Nah, jadi dibuat tabel kayak gini. Itu bisa dimasukin di bab 2.5 penelitian terdahulu. Nah, kalian kan udah nyebut ini. Penelitian yang kami lakukan memiliki persamaan dan perbedaan dengan 3 jenis jurnal. Nah, judulnya apa, terus dia kayak isinya tentang apa gitu. Nah, ini bisa kalian tulis berbentuk tabel dan kalian em, isi kayak gini gitu. Jadi nanti ada kayak judulnya apa, terus dia menggunakan metode apa, terus hasilnya kayak gimana gitu. Jadi kan nanti dari juri pun kayak lihat gitu, oh ternyata udah ada penelitian terdahulu, tapi ternyata penelitian yang kali ini tuh bener-bener kayak baru gitu, inovasi terbaru gitu. Jadi mungkin bisa jadi poin plus buat kalian. Jadi jangan buat kayak paragraf kayak gini gitu. Nah, ini kalian kan buatnya nggak ada apa ya, sebab-sebab gitu loh. Langsung kalian jadi satu paragraf. Jadi kayak gini kesannya itu kayak resume gitu loh, kayak resume dari jurnal gitu. Oke, mungkin selanjutnya juga bab metode penelitian. Nah, buat metode penelitian ini juga taruh di halaman berikutnya. Jangan gabung sama bab sebelumnya gitu. Dan jangan lupa nanti di rata tengah bab 3 spasi di enter terus metode penelitian. Nah, buat dari kalian sendiri kemarin kan eksperimen ya. Eksperimen tuh nantinya kan pasti ada kayak bahannya apa aja, alatnya apa aja. Jadi tulis gitu loh. 2.1 alat dan bahan itu apa aja. Terus juga tempatnya di mana gitu kalian ngerjainnya, di lab kah atau di mana gitu. Terus juga nanti mungkin kalian kan juga uji coba ya. Yang pertama kalau nggak salah kalian uji coba ke
orang dulu baru ke kayak skala lab gitu. Jadi mungkin jangan lupa dokumentasi buat ditaruh di bab 4 pembahasan gitu. Nah, kayak gini nanti pokoknya disebutin gitu alat bahannya apa aja dan terus em, karena ini eksperimen ya, jadi kalian harus bikin kayak alurnya gimana aja. Nah, mungkin dari alur tersebut bisa kalian bikin diagram proses. Jadi pertama kalian ngapain gitu. Nah, ini aku kasih screenshot buat em, diagram prosesnya kayak kayak kurang lebih kayak gini gitu. Nah, ini kan ada tulisan analisis. Nah, analisis itu kayak hasil dari ujinya gitu loh. Jadi kalian nanti kan juga ada analisis pengujian, nah, nanti bisa ditulis juga. Terus ini, nah kayak di area kampus UPN Veteran Jawa Timur, nah bisa dispesifikasiin gitu loh, kayak kalian tempatnya di mana, mungkin di lab apa gitu. Jadi lebih spesifik, jangan langsung mengarah ke kampusnya gitu. Mungkin sejauh ini Em, itu sih review dari aku. Kira-kira dari kelompoknya Avia ada tanggapan nggak? Kelompoknya ya. Halo, kira-kira untuk kelompoknya Afiah, apa ada kesulitan atau masih bingung dari penjelasannya Kak Leli? Ini, tidak Kak, sudah cukup difahami. Terima kasih. Iya, sama-sama Afiah. Oke, mungkin setelah kalian apa ya revisi mungkin bisa konsultasi juga. Jadi bakal senang banget kalau misalnya kalian interaktif dalam ngerjain ini. Buat teman-teman yang lain juga, misalnya kalau mau ikutan kayak tadi mau ikutan lomba yang lain, PC aku juga nggak apa-apa buat konsultasi mengenai abstraknya kayak gitu. Jadi sebelum kalian submit, mungkin aku bisa kasih kayak semacam saran gitu biar menunjang hasil pekerjaan kalian sebelum kalian submit tuh. Nah, mungkin langsung aja karena aku udah review dari bab 1 sampai 3 hasil pekerjaan teman kalian. Langsung saja aku bakal menyampaikan materi berikutnya. Oh iya, jangan lupa ketika kalian udah nulis bab 1 sampai 3 jangan lupa disertakan daftar pustaka. Dan daftar pustaka itu sendiri itu beda-beda tergantung em, apa ya tergantung penyelenggara lombanya mau tipe yang seperti apa. Biasanya ada apa style, Harvard atau yang lainnya. Jadi buat hal-hal kecil kayak gitu perlu diperhatiin ya teman-teman biar kalian nggak salah buat penulisannya gitu. Oke, aku stop share. Mungkin bisa minta tolong panitia buat share screen tentang materi yang aku bawain. Oke, mungkin karena kita kemarin udah belajar tentang bab 1 sampai bab 3, buat selanjutnya pasti ada em, bab 4 dan juga bab 5. Nah, buat apa sih isi dari bab 4 sama bab 5 itu? Nah, mungkin panitia bisa next slide. Oke, buat bab 4 sendiri itu ada hasil dan pembahasan. Nah, buat hasil dan pembahasan sendiri, itu tuh isinya itu kayak menjadi inti dari sebuah penelitian. Jadi apa yang kalian rumuskan, kayak permasalahan apa, solusinya itu bakal kita jabarin di hasil dan pembahasan. Jadi buat hasil dan pembahasan kalau bisa serinci mungkin dari apa yang kalian teliti. Mungkin bisa dari
lihat juga dari jurnal-jurnal terdahulu, ataupun kalian misalnya by apa ya, penelitian kuantitatif, jadi kalian meneliti atau eksperimen. Nah, itu buat data-datanya itu kalau bisa ditulis secara lengkap gitu. Terus hasil harus menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian. Nah, benar banget. Jadi em, apa ya? Yang di rumusan masalah dan tujuan tuh harus kalian jabarin di bab 4 ini. Bisa next. Oke, mungkin aku ada contoh nih buat bab 4 sendiri. Nah, buat pertama, ini kan aku waktu itu bikinnya kuantitatif ya. Jadi aku bener-bener bikin alatnya dan aku uji coba gitu. Nah, ini kan hasil eksperimen aku tuh em, menunjukin ada data gitu loh. Jadi di sini di bab 4 aku tampilin data yang udah aku uji coba. Nah, kebetulan buat uji coba aku sendiri itu kayak apa ya? Jadi dari pagi sampai sore gitu. Jadi aku em, uji cobanya itu setiap beberapa jam, sejam sekali gitu. Nah, terus ini kan aku bikinnya tentang em, apa ya, pembangkit listrik dari tenaga panas matahari dan juga em, panel apa piezoelektrik gitu. Jadi nah ini buat pengujiannya ini yang panel surya gitu. Jadi menggunakan panas matahari. Nah, itu tuh ngasilin kayak tegangannya berapa, arusnya berapa, terus daya yang dihasilkan berapa gitu. Nah, terus juga waktu uji coba ini juga kan kalau di hari-hari tertentu kan pastinya nggak melulu kayak panas terus gitu. Jadi mungkin ada kalanya cuacanya berawan tuh atau cerah atau mendung gitu. Jadi di sini aku sesuaiin sama data yang aku uji coba gitu. Next. Nah, buat tadi kan udah em, apa ya, udah aku tulis tentang datanya. Nah, selanjutnya tuh em, kita harus mengolah data tersebut. Nah, ini berisi cara pengolahan data penelitian. Jadi aku waktu itu gunain software Minitab biar tahu gitu loh kayak data yang aku hasilin akurat apa enggak gitu. Nah, ini aku pakai yang korelasi gitu. Jadi korelasi kayak keterkaitan antar variabel. Nah, jadi data-data yang aku tulis itu aku uji coba ke software Minitab. Jadi kayak tahu gitu apakah datanya itu kayak benar-benar ada keterkaitan atau gimana gitu. Jadi kayak selain data, kita juga harus ngolah data tersebut biar kayak tahu dia akurat apa enggak dari data yang kita hasilin gitu. Nah, buat ini em, dia tuh titik-titiknya tuh mendekati garis lurus, di mana kalau mendekati garis lurus tuh kayak bagus gitu loh nilainya. Jadi em, ada apa ya, di sini tuh di sini nampilin uh, p-value gitu. Terus maksud dari p-value sendiri itu tuh kayak apa ya, kayak pengujiannya tuh kalau misalnya dia di bawah 5% berarti dia tuh benar gitu. Maksudnya benar tuh ada korelasi antar variabel yang aku uji ini di tegangan sama energi mekanik gitu. Terus juga korelasi tegangan dan energi mekanik bernilai positif. Maksudnya positif itu dari pengujian ini itu ketika tegangan meningkat, maka energi mekanik itu juga ikut meningkat. Jadi kayak berbanding lurus gitu. Terus yang terakhir ada person correlation. Itu tuh nilainya 0,979. Nah, itu tuh mendekati satu. Kalau kita nguji kayak gini, pakai software kayak gini, nilai person correlation-nya kalau misalnya dia mendekati satu, itu artinya penelitian yang kalian lakukan tuh kayak em, apa ya, bagus gitu loh, karena mendekati akurat gitu.
Oke, mungkin langsung aja bisa next. Nah, tadi karena ini aku eksperimen, pastinya kan ada prototipe dari yang aku bikin gitu. Nah, dari prototipe ini bisa kalian munculin gitu kalau kalian bikinnya eksperimen. Jadi pertama kalian bikin kayak rancangannya, yang atas itu kan bagian kayak rancangan sebelum kalian buat. Nah itu kayak gitu rancangannya kurang lebih. Nah setelah dibuat makanya rancangannya kayak yang di bawah gitu. Jadi kayak di pembahasan juga sebutin gitu rancangannya kayak gimana. Next. Oke, setelah pembahasan pastinya ada bab penutup. Nah, penutup ini terdiri dari dua subbab, ada kesimpulan dan juga ada saran. Nah, buat kesimpulan sendiri itu berisi pernyataan yang diambil secara ringkas dari keseluruhan hasil pembahasan atau analisis. Jadi, kayak kesimpulan itu menjawab dari rumusan masalah. Misalnya, nanti disebutin datanya kayak gimana, terus kesimpulan akhirnya kayak gimana. Terus, kalau yang kedua itu ada saran. Nah, buat saran sendiri itu berisi rekomendasi yang dirumuskan oleh peneliti, tetapi bukan untuk menjawab permasalahan penelitian. Nah, jadi ketika kalian meneliti itu pasti kan ada kayak kendala atau apa ya, hasil yang kurang memuaskan. Jadi kayak misal di saran itu bisa kalian tulis, kalian kekurangan kalian itu kayak gini. Jadi disarankan buat kedepannya bisa gini-gini gitu. Jadi em, apa ya, biar nunjang penelitian selanjutnya itu bisa lebih baik dari apa yang udah kalian teliti gitu. Bisa next ke contoh. Nah, ini aku ada contoh kesimpulan dari yang tadi aku jelasin. Buat kesimpulannya itu yang pertama, prototipe yang di prototipe yang peneliti hasilkan dapat menghasilkan listrik yang diperoleh dari pemanfaatan energi baru terbarukan. Sumber energi yang dimanfaatkan adalah panas matahari dan energi mekanik hujan. Hasil rancangan alat ini dibuat menggunakan beberapa komponen, yaitu menggunakan panel surya dan piezoelektrik sebagai konverter yang kemudian disimpan dalam baterai. Terus jumlah tegangan dan arus hasil konversi akan diukur menggunakan alat volt amperemeter dengan menggunakan satuan tegangan voltase dan satuan arus listrik amperemeter. Nah, terus yang kedua, prototipe yang peneliti hasilkan dapat mengonversi panas matahari dan energi mekanik dari hujan sebagai menjadi sumber energi listrik yang diterapkan pada rumah masa depan. Alat ini dapat menghemat biaya penggunaan listrik sebesar 7.458,98 dari data hitungan jam. Terus yang ketiga, prototipe yang peneliti hasilkan dapat digunakan sebagai sumber energi listrik yang ramah lingkungan sehingga dapat meminimalisir penggunaan listrik berbahan bakar batu bara. Nah, dari kesimpulan ini tuh kalian jelasin tekanin lagi data yang kalian punya gitu. Jadi hasil perhitungan tadi itu di sini tuh menyebutkan bahwa ada penghematan biaya listrik. Jadi itu bisa jadi poin plus gitu. Buat kesimpulan mungkin itu aja. Jadi pokoknya intinya dia tuh harus menjawab dari rumusan masalah dan em, tujuannya. Terus kalian tulis seringkas mungkin dan data yang kalian hasilkan bisa ditulis di sini untuk menunjang penelitian kalian gitu. Next. Oke, bisa. Nah, yang terakhir ada saran. Saran ini buat yang aku tulis ini di karya tulis yang udah aku buat itu kayak gini. Pada pengembangan penelitian dan perencanaan konsep selanjutnya, sebaiknya dapat direalisasikan dengan tahapan-tahapan yang lebih maksimal supaya memperoleh data yang lebih rinci.
Selain itu, untuk mendapatkan arus dan tegangan yang tinggi membutuhkan keseimbangan antara panas matahari dan hujan. Dengan demikian diperlukan penelitian lebih lanjut agar mampu mengetahui tingkat efektivitas dalam mengetahui tegangan dan arus listrik yang dihasilkan dari alat tersebut. Nah, buat penelitian yang aku buat itu emang skalanya masih skala kecil gitu. Jadi aku cuma buktiin bahwa ide yang aku bikin itu emang dia bisa ngasilin listrik gitu. Tapi kan masih di dalam skala kecil. Nah, mungkin buat penelitian selanjutnya mungkin bisa kayak kolaborasi sama instansi atau pemerintah atau perusahaan yang lain yang mau ngebiayain kalian buat em, ngewujudin ide yang kalian punya gitu. Jadi di saran itu kayak apa ya kayak sebutin kelemahan kalian dikit, habis itu kayak kalian memberi saran buat kedepannya itu mau dibuat seperti apa. Oke, mungkin penjelasan aku cukup sekian aja karena di pertemuan kali ini juga hanya membahas mengenai bab 4 dan bab 5 yang lebih singkat daripada pertemuan sebelumnya gitu. Mungkin kira-kira dari teman-teman ada yang ditanyain nggak? Bagaimana teman-teman? Apa ada yang perlu ditanyakan? Atau bisa tulis di kolom komentar atau langsung on mic. Aku mau tanya nih Kak. Em, Tadi kan Kak Leli membahas tentang daftar pustaka. Nah, gimana sih kriteria dari apa style atau hard file? Hard style itu kayak gimana Kak? Apakah ada contohnya Pak gimana Kak? Oke, mungkin buat sekarang aku belum buat materinya ya. Jadi mungkin buat next pertemuan bakal aku kasih contohnya karena aku belum nyiapin bahannya. Pokoknya kalau kalau yang sering aku temuin tuh biasanya dia pakai apa style gitu. Jadi buat gimana cara nulis daftar pustaka yang benar mungkin di next pertemuan bakal aku ajarin gimana cara nulisnya sesuai dengan style yang diminta gitu. Oke Kak, next kita belajar daftar pustaka teman-teman. Salah satunya itu. Nah, apa ada yang mau tanya selain itu teman-teman? Oke, Bilkis, Bilkis silakan on mic atau ketik di kolom komentar. Langsung aja ngomong. Permisi Kak, izin bertanya. Kan untuk kesimpulan kan dipakai poin-poin. Jadi saran itu nggak pakai poin ya Kak. Jadi langsung di narasi aja. Makasih. Oke, buat yang aku tahu dan sejauh ini aku kerjain itu mulai dari kayak laporan-laporan atau ikut lomba karya tulis ilmiah. Kalau kesimpulan itu aku bentuknya poin-poin dan kalau saran bentuknya lebih ke paragraf gitu. Hmm. Oke Kak, makasih Kak Leli. Em, apa ada yang mau tanya lagi teman-teman selain Bilkis? Kira-kira mau tanya apa? Oh iya Kak, aku mau tanya lagi nih. Tadi kan di bagian gambarnya Kakak tuh ada kayak tulisan gambar satu titik penjelasan, terus habis itu ada sumbernya. Kayak gitu tuh wajib gak sih Kak? Apa sesuai ketentuan sama lombanya? Oke, bisa di slide sebelumnya. eh, Sebelumnya lagi. Nah, oke. Nah, mungkin kalau apa ya kayak tabel terus gambar itu merupakan hal yang penting gitu. Jadi harus kalian kasih keterangan. Itu wajib gitu. Itu merupakan apa ya bagian dari em, penulisan karya tulis ilmiah gitu. Jadi terus juga ini aku mau kasih tips.
buat penulisan tabel itu sebenarnya em, tergantung penyelenggara lombanya ya minta ketentuan kayak gimana. Nah, mungkin juga bisa langsung ditulis ini kalau yang aku ikutin ini kemarin itu nulisnya tuh langsung disuruh kayak penamaannya itu tabel 1, tabel 2, tabel 3 dan lain-lain. Jadi em, di bab sebelumnya tuh udah ada tabel 1 gitu. Jadi buat selanjutnya langsung aku tulis tabel 2. Terus juga buat sumber. Sumber itu penting gitu loh. Jadi kayak kita ngutip atau ngambil dari orang, kita harus nyertain sumbernya juga dari jurnal yang udah kita ambil. Nah, tapi kalau misalnya tabel itu kita buat sendiri, jadi nulis sumbernya itu kayak hasil analisis kita atau data penelitian atau yang lainnya, terus koma, terus dikasih tahun gitu. Nah, terus juga buat daftar gambar. Nah, gambar itu juga sama. Dia tuh ada yang format penulisannya ada yang gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan lain-lain. Terus juga ada juga yang dia itu juga misalnya ini kan gambar pertama di subbab 4.1 hasil penelitian. Bisa juga nanti kalau misalnya dari buku panduan itu mintanya yang dari subbab. Berarti di sini itu nulisnya gambar 4.2 hasil pengujian panel surya. Terus jangan lupa dikasih sumbernya itu dari mana gitu. Jadi ini jadi hal penting gitu. Nanti kalian skripsi juga kayak hal-hal kecil kayak gini harus kalian sertain gitu. Bisa aja nanti kalau kalian nggak sertain, bisa aja kalian nanti disuruh revisi sama dosen penguji ketika kalian presentasi atau yang lainnya. Oke, makasih banget Kak Leli. Dari pemaparannya sangat-sangat bermanfaat. Em, buat teman-teman, apa ada yang mau tanya lagi? Em, sebelum kita akhiri, mungkin ada yang mau tanya, ada yang apa masih bingung cara penulisannya? Atau aku mau tanya lagi Kak, tadi kan kita udah buat abstrak, udah buat pendahuluan, udah ada rumusan masalah, ada tinjauan, ada metode. Nah, kan sekarang kita masuk ke hasil penelitian dan pembahasan. Itu kan banyak banget kan, Kak. Hasilnya itu kan pasti banyak. Nah, itu gimana sih caranya ketika kita ngerjain pembahasan tuh biar otak kita tuh nggak stuck. Aku mau nulis apa ya gitu. Dari rumusan itu apa yang mau aku bahas ya? Itu tuh gimana caranya biar kita tuh nggak stuck di pembahasan itu, gitu Kak? Oke, mungkin bisa aku jelasin lagi kalau di, di hasil dan pembahasan itu kayak menjawab rumusan masalah. Jadi kalian harus fokusin. Ketika kalian di awal udah nulis kayak A, maka di hasil dan pembahasan itu kalian harus jawab A gitu. Jadi kayak jangan too much gitu, jangan beleber pembahasannya gitu. Nantinya ketika kalian udah nulis A tapi beleber kemana-mana gitu. Jadi kalian harus punya batasan gitu. Mau nekenin juga kalau misalnya kalian ngambilnya yang eksperimen itu pasti ada data. Nah, dari data itu pokoknya jangan lupa kalian olah data. Jangan cuma kalian sertain data aja tanpa kalian olah gitu. Jadi nantinya hasilnya kurang akurat tuh. Kak, makasih banget dari penjelasannya. Em, aku kalau gitu aku mau nunjuk teman-teman nih. Em, Danila, gimana nih Danila? Tanggapan kamu tentang apa yang dipaparkan sama Kak Lali tadi? Kamu bisa unik atau langsung di kolom komentar. Kolom komentar. Kepada Danila. Hmm, Danila. Itu kayaknya Danila nggak ada berhalangan, nggak bisa menjawab. Em, kita pindah ke Okta.
Kita pindah ke Okta aja. Okta, apa ada yang mau kamu tanyain? Halo Okta. Kayaknya Okta nggak bisa menjawab juga. Ini, udah dijawab sama Okta. Sementara udah cukup jelas. Maaf, belum bisa on mic. Oh, nggak apa-apa. Makasih em, buat teman-teman. Kayaknya udah cukup deh kelas kita. Em, Sebelum kita akhiri, aku mau bilang, setelah ini kita balik ke main room. Terus sebelum kita balik ke main room, kita sesi dokumentasi dulu. Nah, sesi dokumentasi ini aku hitung sampai 3 dan em, untuk persiapan jangan sampai lebih dari 2 menit ya. Jadi waktunya aku kasih 2 menit aja untuk buat kalian bisa on cam mempersiapkan diri. Oke, dipersilahkan untuk mempersiapkan diri. Oke, teman-teman. Ayo on cam, ayo on cam. Buat Gading, Vina, Afia. On cam yuk, on cam. Oke, kayaknya udah 2 menit. Jadi langsung aja kita mulai. Dalam hitungan ketiga, nanti tolong untuk PDD langsung di screen ya. Oke, dalam hitungan 1, 2, 3. Nah, oke. Dalam hitungan 1, 2, 3. Oke, satu lagi. Ini yang terakhir. Dalam hitungan 1, 2, 3. Nah, oke. Makasih teman-teman. Makasih juga sama Kak Lali udah memberi pemaparan yang sangat spektakuler. Aku juga makasih sama teman-teman juga. Untuk sesi selanjutnya kita balik ke main room. Jangan lupa nanti untuk presensi dan jangan lupa ngerjain ya teman-teman tugasnya yang itu. Karena itu juga dapat ilmu buat ilmu kita untuk masa depan. Oke. Em, saya akhiri kelas konsultasi KTI ini. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan untuk balik ke main room teman-teman.